Kembali lagi di Zo RC Ayo Main. Kali ini kita akan mereview sebuah RC budget 1:10 nih teman-teman. Dimana RC ini banyak yang suka tapi banyak juga yang menghujat atau mencibir. Tapi ini adalah RC license yang masih banyak dicari dan sempat bikin heboh. Bahkan sekarang stoknya sudah agak PO-PO gitu teman-teman. Buat yang penasaran, ayo disimak terus videonya. Iya, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ketika menonton video ini. Iya, kita balik lagi ke RC budget atau RC yang terjangkau ya teman-teman. Kali ini saya lagi ngebidik WPL C741 nih teman-teman. Karena dia adalah RC 1:10 yang terjangkau dan hebatnya lagi dia license. Tapi kita akan lihat apakah harganya itu memang sesuai ekspektasi dengan build quality-nya. Oke, kita akan buka aja untuk RC-nya. Ini adalah remote-nya teman-teman. Kita akan buka dulu. Iya, untuk remote-nya cukup sederhana ya teman-teman. Ini bahannya plastik tapi kayaknya dilaminate dengan rubber gitu teman-teman. Jadi ini kayak ada sedikit feel plastik dan rubber ya. Tapi digenggam enak. Ya, di sini ada, dia ada brake-nya. Ada brake. Ini ada red, ini untuk left dan right ya, untuk trimming kayaknya. Ya, nanti kita lihat. Untuk baterainya di kunci ya teman-teman. Baterainya menggunakan baterai AA nih teman-teman, AA 2 buah ya. Jadi kita kasih baterai AA 2 buah. Oke, sebelum ke RC-nya kita lihat kelengkapannya dulu nih. Lagi kosong. Ya. Seperti biasa buku petunjuk ya. Ini bahasanya masih bahasa China nih teman-teman. Bahasa China. Oh, dari bahasa Inggrisnya. Maaf. Tadi yang tombol ini untuk steering rate-nya. Kita nanti coba tes untuk steering rate-nya maksudnya gimana. Oke. Nah, ini kelengkapannya. Kita buka dulu. Ya, di sini kita dapetin charger ya, teman-teman, charger untuk 4 pin. Charger 4 pin. Charger standar ya. Lalu ini plat nomor ya teman-teman. Ini plat nomornya untuk di bumper mobil udah pasti. Ada spionnya yang belum terpasang. Dan di sini ada kacanya nih teman-teman. Iya, ada kacanya. Kacanya untuk ditempel nih ada 2. Lalu ada emblem Suzuki. Wow. Oke. Iya, itu aja. Hanya ada ini untuk kopel ya, untuk cadangan kopel nih teman-teman. Dan ada stiker-stiker
stiker Suzuki, dan untuk di dashboard ya untuk penunjuk kilometer dan RPM, good, dan stiker WPL ya, promosi ya teman-teman. Dan ini adalah untuk nempelin emblemnya nih, ini stiker tempelnya nih, nanti ditempel di sini nih, sudah pasti begitu ya. Oke, yuk kita coba. Oh iya, ini sekalian kita pasang aja ya teman-teman ya. Ya, ini kita dapat untuk kaca spion, tapi ini bukan kaca teman-teman, ini bahannya seperti metal nih. Kayaknya tinggal diklik aja. Ya, gitu aja, udah masuk ke spionnya juga sama. Kita cuma kopek bagian stikernya aja nih. Oke. Juga untuk detail oke ya. Ya, kita lanjut aja ke mobilnya teman-teman. Oke, ini dia RC-nya. Nah, jadi lumayan rapi ya, udah dikasih perlindungan di bodi RC-nya yang bagian akriliknya biar nggak baret. Ya, kita lihat dari detail ya teman-teman. Yang bikin saya tertarik ini adalah detailnya teman-teman, karena dia license, jadi bentuknya kenapa nih ada kotor ya. Iya, ini hanya kotor tadi teman-teman ya, jadi udah bisa saya bersihin. Oke, kita lanjut dari detailnya. Kalau boleh saya bilang pribadi sih, ini detailnya memang cakep banget ya. Yang dia jual itu memang adalah detailnya, dibandingin dengan C74 yang lalu itu kan dia bukan kanvas, bukan soft top gitu ya. Jadi ini mau dibikin versi soft top atau biasa disebut dengan Jimny Sierra nih teman-teman. Jadi modelnya adalah model Jimny Sierra keluaran tahun 84 kalau saya nggak salah. Itu Jimny, Suzuki Jimny itu modelnya seperti ini. Jadi dia ada kanvas kayak begini teman-teman, dan ini detailnya cukup bagus ya, cukup baik dari depan. Untuk bagian grill, lampu fog lamp ini sepertinya sih nggak bisa nyala teman-teman, tapi kayaknya kita bisa, tapi kita coba nanti ya. Kalau lampu depan pasti nyala, fog lampnya sih kayaknya cuman aksesoris ya, nggak ada itu lampunya LED-nya nggak ada ya. Ya, dan ini pintunya bisa dibuka teman-teman, pintunya ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Itu ada dalamnya cukup detail ya, kelihatan ya dalamnya. Cuman handle-nya ini menurut saya sih rawan patah nih teman-teman, karena dia hanya plastik aja nih, handle-nya dari plastik. Jadi baiknya nggak usah terlalu sering dibuka tutup, jadi biarin tutup aja. Untuk bahannya sendiri, ini bahannya kayak tanpa dicat teman-teman, jadi seperti bahan dasar. Mungkin WPL sudah mempersiapkan kepada para pembelinya kalau untuk mengcustomnya, jadi udah lebih gampang ya teman-teman. Makanya dikasih warna seperti ini, dia matte ya tuh, dia nggak mengkilap, dia matte. Jadi buat teman-teman yang mau merubah atau dicat gitu, kayaknya jadi lebih mudah nempel ya teman-teman. Ini belum dipasang ya, nanti kita pasang. Dan titik antena juga, ini untuk plat nomor ya. Ya, sini ada lampu sen, variasi aja karena ada bolongan cuman nggak ada lampunya. Ini sih bisa kita tambahin ya. Untuk ban, ini bannya keras banget teman-teman. Bannya emang keras banget ya, udah pasti licin ya. Ini mah harus kita busanya belum oke. Kita modifikasi ini untuk bagian belakang.
Ini stiker tapi ditempel sepertinya di bagian plastik bening kalau nggak salah nih. Apa ini stiker plastik semua ya? Nanti kita coba cek teman-teman ya. Kita akan coba cek yang belakang. Ini softtopnya juga bisa dibuka. Oh, ada bautnya ya teman-teman, ada bautnya di atas, jadi kita harus lepas bautnya terlebih dahulu. Ada murnya. Iya, ini udah lepas. Ini banyak plastik ya teman, plastik yang dikasih motif-motif seperti kanvas teman-teman. Bisa dilihat ya, motif-motifnya kayak kanvas dia, agak kasar-kasar gitu ya. Tapi ini banyak plastik, dan plastiknya ya cukupan, karena kayak lagi sesuai harga ya teman-teman. Cukupan aja sih. Jelek banget enggak, bagus banget juga enggak menurut saya loh ya. Tapi oke ya, bisa ditoleransi. Dan yang ini dia salah satu yang membuat saya tertarik untuk C741 ini adalah dia bisa dibuka, dan wow, eksteriornya lumayan detail teman-teman. Bisa dilihat ya, eksteriornya detail, ada setirnya. Dan serunya lagi nanti di sini mungkin kita bisa kasih passenger action figure gitu ya untuk duduk, dan ini akan menarik sekali. Jendela juga kalau dari mekanismenya ini bisa dilepas kayaknya ya, bisa dilepas. Oke, nanti kita coba ya, kita ini dulu, review dulu yang lain. Kayaknya butuh waktu juga untuk lepas. Dan ini bisa dilipat ke depan. Wow, bisa dilipat ke depan teman-teman, jadi model safari ya. Wis, itu untuk desain dalamnya. Jadi memang yang dijual oleh WPL di C741 ini benar-benar adalah license-nya teman-teman, tapi dengan harga yang terjangkau. Untuk detailnya sih cukup bagus ya teman-teman, bisa lihat di sini. Kelihatan ya. Oke, nah itu detailnya cukup bagus, cukup baik. Ada persneling, setir, panel AC, ke semuanya cukup rapi ya. Di sini juga ada spion teman-teman, spion tengah. Oh, keren ya. Oke, kita akan coba ke bagian bawah sekarang. Nah, ini dia. Kita akan coba ke bagian bawah. Nggak ada salahnya kita akan coba lepas dulu untuk bagian bodinya nih. Oh iya, sebelum kita cepat lepas ke bagian bodi, ngomong di bawah ini ada tempat baterai ini teman-teman. Dan ya ada baterainya. Baterainya kecil banget. Aduh. Baterainya kecil banget teman-teman. Kapasitasnya hanya 500 mAh, 7,4 volt. Aduh, ini mah harus di-upgrade ya. Jadi ketika beli ini, nanti yang paling penting itu adalah mengupgrade baterai teman-teman, agar durasi buat main itu bisa lama ya. Kalau ini ya paling cuman nggak nyampe setengah jam, mungkin 15 menit udah habis ya, karena kecil banget. Dan kompartemennya juga terbatas nih teman-teman, terbatas, tapi masih bisa untuk baterai ukuran 4 pin yang kita cari agak sedikit lebih besar mAh-nya ya. Ya, sekarang kita akan coba lihat di bagian elektroniknya. Kita akan lepasin dulu sasisnya. Iya, ini dia untuk bagian elektroniknya teman-teman ya. Oke,
Dan ini dia sasisnya ya teman-teman. Kita bisa lihat jauh lebih dekat. Untuk yang ini bahannya udah metal ya teman-teman. Ya kalau terus terang dari build quality-nya sih ya cukupan ya. Ini bannya juga belum dilem, jadi tuh gampang banget copot teman-teman karena dia belum dilem dan nggak ada busanya. Untuk bannya nggak ada busa, belum dilem. Ini ada cover daripada bautnya ya, jadi di cover. Ini elektroniknya jadi satu antara receiver dan ESC. Di sini nanti akan sekalian kita waterproofing aja nih teman-teman, karena ini kan belum waterproof nih, masih telanjang. Jadi untuk mainin dalam air agak berbahaya gitu ya. Nanti kita coba waterproofing. Ya untuk shock di sini ya standar, ada tipe kekerasannya yang bisa diputer. Ini kalau semakin ke atas dia akan semakin lembut teman-teman. Ya, tinggal diputer aja. Semua sama. Dan kalau kayak gini sih saya nggak yakin kalau dari motornya ini gearnya ada yang bagiannya yang metal teman-teman ya. Paling ini di sini saya yakin sih ini dalamnya adalah plastik semua teman-teman untuk gearnya. Dan ini saya juga, kita bisa coba lihat aja ya. Kalaupun dia misalkan bahannya metal, di sini pasti paling nggak dari casting teman-teman, atau yang cor-coran. Kita coba buka ya. Iya benar ya teman-teman. Ya udah kebuka. Bisa kita lihat di sini kalau di bagian gearnya ini adalah casting ya teman-teman, atau cor-coran ya. Jadi ini kurang begitu kuat. Jadi kalau teman-teman mau ganti, jadi bisa dimodifikasi dari bagian gardannya diganti metal sekarang teman-teman. Ini ngingetin saya pada HBZP ya teman-teman. Untuk yang harga HBZP waktu pertama kali keluar itu kan di sekitaran 1,3 jutaan. Jadi dia malah nggak ngedapetin gear cor-coran, tapi untuk gardan gear gardannya dia malah dapetnya yang plastik teman-teman. Ini dia yang casting ya. Jadi yang di sini saya juga yakin di dalam sini udah pasti plastik teman-teman, dengan harga yang kita bisa lihat ya cukup terjangkau ya, budget RC ya. Ini mau sekalian copot ya. Ini juga bridge-nya ya, axle bridge-nya juga dari bahan yang sama nih teman-teman. Jadi dia casting juga nih, casting juga. Jadi ini kekuatannya ya so-so lah ya untuk dimainin ya, untuk mainin yang nggak terlalu, cuman di jalan-jalan halus datar-datar sih masih oke ya. Kalau teman-teman siksa-siksa sedikit kayaknya bakal kuat ya teman-teman. Oke, kita akan pasang lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kopel teman-teman. Ini masih plastik semua ya teman-teman. Ini plastik, ini cuma di sekrup aja satu, kayaknya ini masih model lama ya. Dan untuk bagian link rodnya juga ini hanya nempel gini aja. Ini riskan lepas, tapi kalau menurut saya sih nggak riskan lepas juga ya, karena dia bisa masih berpegangan dengan ini kan ada 4 ya. Kalau kita mainnya untuk main-main sendiri sih masih oke lah ya, untuk trailing ringan. Cuman kalau untuk trailing-trailingnya agak berat, kita harus modifikasi teman-teman. Harus ganti link rodnya dengan yang metal, gardannya juga dengan kopelnya gitu ya. Jadi memang menurut saya ini menariknya RC WPHC 741 ini bisa digantikan untuk bahan teman-teman. Jadi untuk bahan kita yang senang modifikasi bisa langsung merubah atau mengupgrade gitu untuk apa yang bentuk yang kita mau, modifikasi yang kita inginkan ya. Jadi mungkin disitu adalah sebagai salah satu daya tariknya ya untuk kita pasang dulu. Oke ya, dia emang kalau dari build quality-nya dia sosok aja. Untuk servonya juga berada di sini, dia mini servo.
mungkin sekitar 10 atau 15 gram ya, kayaknya kecil ya. Oke ya, untuk dari harganya sih memang sesuai ya, tapi menurut saya kalau saya sih nggak lihat dari sisi negatifnya teman-teman, tapi dilihat dari bahwa ini cukup menarik untuk dijadikan bahan buat teman-teman yang memang kalau mau beli RC itu demen otak-atik atau mengupgrade. Jadi si C741 ini cukup menarik untuk dijadikan bahan untuk modifikasi ya teman-teman. Jadi mungkin nilai plusnya buat saya di situ. Oke, sekarang mumpung dibuka, nah kita waterproofing aja nih, kayaknya asik nih. Ya, di sini saya udah ada pakai ini aja nih teman-teman nih, pakai kutek yang clear ya, kutek clear. Kita akan waterproofing. Kita coba waterproofing. Di sini kita kuas aja nih, gampang. Kita lepas juga boleh. Iya, ini dia elektroniknya. Kita akan waterproofing sekalian teman-teman ya. Kutek aja, jadi gampang banget. Yang penting kalian waterproofing di bagian elektroniknya ini aja teman-teman, jangan kena pinnya, jadi di bagian bawahnya aja. Ini sih cukup dioles saja teman sampai rata ya, sampai nutup. Ya seperti ini, tinggal tunggu mengering aja, nanti bisa diulang sampai 2 kali ya teman-teman biar agak tebal. Ya kita tunggu kering dulu ya teman-teman. Tadi ketika saya membongkar bagian sasis bagian bawah itu kan harus ngebongkar dari melepas bumper di bagian depan ya teman-teman, bagian depan. Di sini saya menemukan hal menarik juga teman-teman. Jadi di bagian lampu fog lampnya ini ternyata bisa dilepas teman-teman. Nah ini bisa dilepas dan ini sudah disediakan lubang ya, jadi kalau misalkan kita mau masukin tambahin lampu LED gitu ya, ini udah disediain teman-teman, dan ini cukup menarik juga ya. Jadi nanti bisa nyala gitu, kita tinggal cari modul LED-nya atau tambahan lampu LED, nanti kita bisa sambungin ke sini, jadi lampu fog lampnya bisa nyala. Dan satu lagi yang menarik bahwa untuk di lampu bagian bawah ini yang lampu senjanya berwarna orange ini juga bisa ditambahin lampu fog lamp teman-teman. Nah teman-teman lihat di situ udah ada lubang juga teman-teman di tengah, kelihatan nggak? Nah tuh lubangnya, ini bisa diangkat ya. Nah copot, nah, ini udah disediakan lubang teman-teman. Jadi kita bisa tambahin juga lampu di bagian sini kiri dan kanan nih untuk bagian depan. Ini sebuah detail yang menurut saya jadi nilai tambah juga ya untuk RC budget dari WPLC 741 ini. Oke, ini untuk bagian depan ya, kita pasang lagi. Oke. Dan di bagian belakang juga saya juga menemukan hal yang menarik juga nih teman-teman. Jadi untuk bagian bumper belakang ternyata ini udah saya lepas ya bautnya. Jadi ini tinggal tarik aja, ini sudah baut sudah lepas, tinggal tarik. Iya, ini ada bautnya tadi di bawah 2, dan ini juga sama teman-teman. Ternyata WPL juga nyediain 2 buah lampu untuk LED ya, untuk bohlam LED. Nah di sini ini bisa kita lihat bahwa ternyata di bagian yang ini dia mikanya bening nih teman-teman. Cuman memang kekurangannya sepertinya hanya ditempelin ini bagian dari kayak apa ya, laminating gitu ya, kayak sablonan aja nih, bukan plastiknya yang berwarna merah atau kuning. Ini sayang juga ya, kenapa nggak dibikin plastiknya aja yang diwarnain merah atau kuning atau putih gitu, jadi plastik. Jadi ini sablonan nih teman-teman, ini sablonan, sayang aja gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nggak sablonan begini,
Mungkin ketika kita pakai LED lamp gitu ya, lampu bisa jadi lebih realistis. Tapi tidaknya dia udah nyediain tempatnya untuk bohlam LED kecil teman-teman. Jadi asik juga ya, bisa kita tambahin sendiri gitu. Untuk kata-kata license budget RC-nya makin kelihatan ya teman-teman setelah aksesoris standarnya kita pasang satu persatu. Jadi detil-detilnya makin kelihatan lagi dan bikin RC ini makin kelihatan lebih cakep. Bosan dengan tampilan standar, bisa dibuka softtopnya atau kanvasnya, dia akan jadi kayak gini teman-teman. Dan kalau mau buka jendela yang di bagian pintu-pintunya, dia akan jadi model safari seperti ini. Menurut saya model seperti ini adalah sesuatu yang positif untuk WPL C741 dibanding kita melihat sisi negatifnya, karena RC ini bisa dijadikan bahan kita untuk upgrade ataupun kutak-katik ya teman-teman, karena banyak yang bisa digali dari RC ini untuk dibangun menjadi lebih keren lagi. Bagi teman-teman yang mau mencari RC pertamanya, saya pikir ini cocok banget ya sebagai RC koleksi ataupun untuk bahan. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Berikan komentar positifnya di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.